Halo, berjumpa lagi dengan saya Elvindo Sinaga, guru elektronika SMK. Untuk video kali ini, kita akan mencoba praktek dasar listrik dan elektronika dengan materi komponen elektronika pasif dan aktif dengan tema membuat rangkaian penyara gelombang penuh, di mana bahan-bahannya adalah trafo CT 3 ampere, dioda 1N4007 4 pieces, dan ada kapasitor. Bagaimanakah cara membuat rangkaian dioda penyarah gelombang penuh? Mari kita simak video berikut ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Urdianawas. Saya bersama dengan rekan saya Ayu Jusdanika dari kelas 10 Elektronika 3. Kami akan mencoba untuk membuat sebuah rangkaian penyearah gelombang penuh. Mari simak video kami berikut ini. Rangkaian penyearah gelombang penuh adalah penyearah yang mengonversikan kedua siklus positif dan negatif dari sinyal AC menjadi sinyal DC yang berdenyut. Rangkaian penyearah gelombang penuh juga bisa dibuat dengan memakai trafo CT. Penyearah gelombang penuh dipakai untuk merektifikasi keluaran AC dari sebuah lilitan sekunder trafo step down. Selanjutnya, peralatan-peralatan yang kami gunakan dalam pembuatan proyek ini antara lain seperti kabel jumper, kabel setrika, dioda 1N4007, alat solder, resistor, serta multitester analog yang dapat dilihat pada gambar yang sudah kami terapkan. Selanjutnya, saya akan membahas sedikit mengenai resistor. Resistor adalah sebuah komponen listrik dua terminal yang pasif yang mengimplementasikan hambatan listrik sebagai sebuah elemen rangkaian. Fungsi daripada resistor adalah untuk menghambat arus dalam rangkaian listrik. Selanjutnya, dioda yang kami gunakan dalam pembuatan rangkaian penyearah gelombang penuh ini adalah dioda 1N4007. Pengertian daripada dioda sendiri adalah sebuah komponen pasif yang bisa dikondusit dengan tegangan tertentu. Dioda dipakai untuk merektifikasi sinyal. Fungsi daripada dioda adalah sebagai penyearah arus dalam rangkaian. Mungkin seperti inilah gambaran rangkaian yang akan kami rakit. Selanjutnya, kami akan masuk ke tahap pembuatannya atau tahap penyolderannya. Pertama-tama, kami akan menyolder 4 buah daripada dioda yang akan kami rakit mengikuti rangkaian daripada gambar yang sudah kami tampilkan tadi. Pertama, kami akan menyolder ujung daripada anoda dioda pertama dengan ujung katoda dioda kedua. Lalu ujung katoda dioda pertama kami solder dengan ujung katoda dioda ketiga. Lalu anoda dioda ketiga kami solder dengan ujung katoda dioda keempat. Lalu anoda dioda keempat kami solder dengan anoda dioda kedua yang akan kami solder lagi dengan kabel jumper yang nantinya akan kami arahkan ke kapasitor.
Selanjutnya, setelah keempat dioda itu disolder, kami akan mencoba untuk mengukur tegangan daripada dioda. Tapi sebelum diukur, kami akan mengarahkan terlebih dahulu selektor daripada multitester analognya ke DC dan diputarkan ke angka 50 seperti pada video yang sudah kami terapkan. Kemudian setelah selektor daripada multitesternya kami setel, kami akan mencoba untuk mengukur tegangan daripada dioda. Kemudian setelah tegangan diodanya kami ukur, kami akan melanjutkan ke tahap penyolderan lagi. Dan di tahap ini kami akan menyolder kabel jumper yang nantinya akan kami arahkan ke kapasitor serta trafo.
Kemudian setelah 4 buah kabel jumper disolder di ujung masing-masing dioda, kami akan memasukkan salah satu kabel jumper ke angka 12 volt di trafo. Kemudian setelah kabel jumpernya dimasukkan ke 12 volt akan kami solder lagi, yang pastinya untuk menjaga agar kabelnya tidak lepas. Setelah itu, ujung daripada anoda dioda ketiga dan katoda dioda keempat yang sudah disolder menggunakan kabel jumper tadi juga kami solder lagi, yang kami arahkan ke 0 volt. Nah, setelah itu kami akan masuk lagi ke tahap penyolderan, dan di tahap ini kami akan menyolder kabel jumper ke sebuah kapasitor yang sudah kami sediakan. Kapasitor yang kami pakai ini adalah kapasitor dengan tegangan 25 volt. Nah, di sini kami akan menyolder gabungan dari ujung anoda dioda kedua dengan ujung anoda dioda keempat yang tadi sudah disolder menggunakan kabel jumper ke arah positif daripada kapasitor. Setelah itu, gabungan dari ujung katoda dioda pertama dengan katoda dioda ketiga yang sudah disolder menggunakan kabel jumper tadi itu akan kami solder lagi ke kapasitor, tetapi di arah yang berbeda, yaitu di negatifnya. Kemudian setelah tahap penyolderan selesai, kami akan mencoba untuk mengukur tegangan daripada trafo yang kami arahkan ke PLN nantinya. Di sini kami akan mengatur selektor daripada multitesternya ke AC di angka 50 seperti yang sudah kami tunjukkan tadi. Dan rangkaian tegangan penyiarah gelombang penuhnya sudah selesai, dan mungkin seperti inilah tampilan hasil akhirnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai penyiarah gelombang penuh. Apa itu penyiarah gelombang penuh? Penyiarah gelombang penuh adalah rangkaian elektronik yang mengubah sinyal masukan arus bolak-balik atau AC menjadi sinyal keluaran arus searah atau DC. Selain itu, pengertian lain dari penyiarah gelombang penuh adalah sistem penyiarah yang menyiarahkan semua siklus gelombang sinus menggunakan 2 blok dioda, atau satu blok dioda bisa berupa satu atau beberapa dioda yang paralel yang bekerja pada fase siklus negatif yang telah dibalik. Oleh karena itu, penyiarah gelombang penuh identik dengan penggunaan transformator center tap atau CT yang memiliki 2 buah output sinyal AC dengan fase berkebalikan. Kemudian, rangkaian penyiarah gelombang penuh
menghasilkan tegangan DC dengan riak atau ripple yang lebih sedikit dibanding penyiar setengah gelombang. Hal ini karena gelombang yang dihasilkan lebih rapat, yaitu hasil penggabungan dari siklus sinyal sinus positif dan siklus sinyal negatif yang telah dibalik menjadi siklus positif. Jadi, penyiar akan tetap mengeluarkan output pada periode gunung dan lembah dari sinyal sinus. Sebuah rangkaian penyiar gelombang penuh dibangun dari sebuah transformator CT dengan 2 dioda penyiar. Fungsi transformator CT adalah menghasilkan 2 buah sinyal sinus dengan fase yang berkebalikan. Satu lilitan menghasilkan fase yang sama dengan input dan satu lilitan yang lain menghasilkan fase yang berkebalikan dari sinyal input. Dengan 2 sinyal AC yang saling berbeda fase ini, maka kedua dioda yang masing-masing berfungsi sebagai penyiar setengah gelombang dapat bekerja secara bergantian. Satu dioda menyiarkan siklus positif dari lilitan atas dan satu dioda kemudian ganti menyiarkan siklus positif dari lilitan bawah yang merupakan balikan fasa dari siklus negatif sinyal input AC. Output dari penyiar gelombang penuh yang lebih rapat dari penyiar setengah gelombang menyebabkan riak atau ripple yang ada pada output tegangan DC menjadi lebih kecil. Akibatnya, output dari penyiar gelombang penuh menjadi lebih halus dan lebih stabil dari penyiar setengah gelombang. Rangkaian penyiar gelombang penuh. Rangkaian penyiar gelombang penuh dapat dibuat dengan 2 cara. Metode pertama menggunakan trafo center tap dan 2 dioda. Pengaturan ini dikenal sebagai penyiar gelombang penuh yang disadap pusat. Cara kedua, menggunakan trafo standar dengan 4 dioda yang disusun sebagai jembatan. Ini dikenal sebagai penyiar jembatan. Rangkaian penyiar gelombang penuh terdiri dari sebuah trafo step down dan 2 buah dioda yang dihubungkan dan disadap tengah. Tegangan keluaran diperoleh melalui resistor beban yang terhubung. Keuntungan penyiar gelombang penuh. Di sini kita mempunyai kelebihan penyiar gelombang penuh, antara lain: 1. Tegangan keluaran rata-rata lebih tinggi. Artinya, penyiar gelombang penuh menghasilkan tegangan keluaran rata-rata lebih tinggi dibandingkan penyiar setengah gelombang, sehingga lebih efisien untuk banyak aplikasi. Kedua, efisiensi penyiar yang lebih tinggi. Artinya, penyiar gelombang penuh memiliki efisiensi penyiar yang lebih tinggi dibandingkan penyiar setengah gelombang, karena menggunakan kedua bagian siklus sinyal masukan untuk menghasilkan tegangan keluaran DC. 3. Tegangan riak yang lebih rendah. Artinya, penyiar gelombang penuh menghasilkan tegangan riak yang lebih rendah dibandingkan dengan penyiar setengah gelombang, karena menggunakan kedua bagian sinyal masukan untuk menghasilkan tegangan keluaran DC yang lebih halus. 4. Fleksibilitas. Artinya, penyiar gelombang penuh dapat dibuat menggunakan transformator setter tap atau konfigurasi penyiar jembatan, sehingga lebih fleksibel dan mudah digunakan dalam berbagai aplikasi. Kelima,
pengaturan yang lebih tepat. Artinya, penyiar gelombang penuh biasanya digunakan dalam rangkaian pengaturan tegangan karena menghasilkan tegangan keluaran DC yang lebih stabil dengan riak yang lebih sedikit. Yang penting untuk rangkaian elektronik yang sensitif. Keenam, kapasitor filter yang lebih kecil. Artinya, penyiar gelombang penuh memerlukan kapasitor filter yang lebih kecil dibandingkan dengan penyiar setengah gelombang karena menghasilkan tegangan keluaran DC yang lebih halus dengan riak yang lebih sedikit. Hal ini mengurangi ukuran dan biaya kapasitor filter. Selanjutnya, kekurangan penyiar gelombang penuh. Di sini kita mempunyai kelemahan penyiar gelombang penuh antara lain 1. Lebih mahal. Artinya, penyiar gelombang penuh membutuhkan 4 dioda yang membuatnya lebih mahal daripada penyiar setengah gelombang yang hanya membutuhkan 2 dioda. Kedua, lebih kompleks. Artinya, rangkaian penyiar gelombang penuh lebih kompleks dibandingkan dengan penyiar setengah gelombang karena memerlukan lebih banyak dioda dan transformator center tap atau rangkaian penyiar jembatan. Kemudian yang ketiga, kehilangan daya yang lebih tinggi. Artinya, penyiar gelombang penuh memiliki kehilangan daya yang lebih tinggi dibandingkan dengan penyiar setengah gelombang karena penyiar ini memiliki 2 dioda yang menghantarkan arus pada waktu tertentu yang menyebabkan penurunan tegangan yang lebih tinggi pada dioda. Keempat, tegangan balik puncak yang lebih tinggi atau PIV. Artinya, penyiar gelombang penuh memiliki PIV yang lebih tinggi dibandingkan dengan penyiar setengah gelombang karena menggunakan kedua bagian siklus sinyal masukan untuk menghasilkan tegangan keluaran DC yang dapat mengakibatkan tekanan tegangan lebih tinggi pada dioda dan trafo. Selanjutnya, saya akan membahas sedikit mengenai keuntungan dan kekurangan daripada penyiar gelombang penuh center tap. Keuntungan utama dari penyiar gelombang penuh center tap adalah menghasilkan tegangan keluaran DC yang lebih tinggi dibandingkan penyiar setengah gelombang, namun tetap relatif sederhana dan murah. Ia juga memiliki tegangan riak yang lebih rendah daripada penyiar setengah gelombang, yang mungkin penting untuk beberapa aplikasi. Selanjutnya, kekurangan dari penyiar gelombang penuh center tap. Ada juga beberapa kelemahan menggunakan penyiar gelombang penuh center tap. Salah satunya adalah memerlukan trafo center tap yang mungkin lebih mahal dan sulit ditemukan dibandingkan dengan trafo biasa. Selain itu, hal ini dapat membuang daya karena hanya separuh belitan sekunder yang digunakan pada waktu tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara kerja penyiar gelombang penuh center tap. Langkah-langkah cara kerja penyiar gelombang penuh center tap. Pertama, selama paruh pertama siklus AC, tegangan pada separuh atas
belitan sekunder adalah positif dan tegangan pada separuh bawah adalah negatif. Kedua, dioda yang terhubung ke bagian atas belitan menjadi bias maju dan menghantarkan arus, memungkinkan arus mengalir melalui sebuah dioda atau melalui dioda dan resistor beban. 3. Pada saat yang sama, dioda yang terhubung ke bagian bawah belitan menjadi bias terbalik dan menghalangi arus mengalir ke arah tersebut. Kemudian pada paruh kedua siklus AC yang terjadi justru sebaliknya. Tegangan pada bagian atas belitan adalah negatif dan tegangan pada bagian bawah adalah positif. Setelah itu, dioda yang dihubungkan ke bagian bawah belitan menjadi bias maju dan menghantarkan listrik, sehingga memungkinkan arus mengalir dalam arah yang berlawanan melalui resistor beban. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai penyiara jembatan. Penyiara jembatan adalah jenis penyiara gelombang penuh yang menggunakan 4 dioda dalam konfigurasi jembatan untuk mengubah sinyal masukan arus bolak-balik menjadi sinyal keluaran arus searah. Sekian video pembuatan rangkaian penyiara gelombang penuh dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaiannya atau dalam cara pembuatannya. Terima kasih.